Tina adalah seorang wanita yang menjalani pernikahan bahagia dengan Arga, pria yang penuh perhatian dan lembut. Namun, kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi mimpi buruk ketika ia menemukan tanda-tanda pengkhianatan yang mengarah pada cinta pertama suaminya, Maya. Dengan hati yang hancur, Tina menghadapi kenyataan pahit dan mengungkap kebenaran yang mengguncang kehidupan mereka di depan umum. Kisah ini adalah perjalanan penuh emosi tentang pengkhianatan, keberanian, dan bagaimana Tina bangkit dari rasa sakit untuk menemukan kekuatan baru dalam hidupnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Nova agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga bunda-bunda semua diberikan pahala yang berlipat, rezeki yang lancar, keluarga yang harmonis, dan hidup yang penuh kebahagiaan. Amin. Yuk, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1. Awal bahagia yang membawa harapan. Tina masih bisa mengingat hari pertama Arga mengajaknya berumah tangga. Mereka menikah dalam sebuah acara sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan beberapa sahabat. Namun, saat Arga menggenggam tangannya di altar dan bersumpah untuk selalu menjaganya, Tina merasa dunia seakan menyempurna. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti dongeng yang menjadi nyata. Arga adalah suami yang penuh perhatian, pria yang selalu mendahulukan kebutuhan Tina di atas segalanya. Mereka berbagi mimpi sederhana, seperti menabung untuk membeli rumah kecil dan membangun keluarga yang hangat. Tina bekerja dari rumah sebagai penulis lepas, menikmati kebebasan yang ia miliki untuk menulis sembari menemani Arga bersiap-siap berangkat kerja. Setiap pagi, Tina menyiapkan sarapan untuk suaminya. Meskipun Arga sering bercanda, "Nggak usah repot, sayang. Aku sudah kenyang hanya melihat senyum kamu." Kalimat itu selalu berhasil membuat Tina tertawa kecil, sekaligus membuatnya merasa beruntung memiliki Arga. Malam hari mereka habiskan dengan menonton film kesukaan, berbicara tentang rencana-rencana masa depan, atau sekadar menikmati teh hangat di balkon rumah kontrakan kecil mereka. Namun, kebahagiaan mereka bukan sekadar tentang hal-hal manis itu. Tina selalu mengagumi Arga sebagai seorang pria yang penuh semangat. Meski bekerja di perusahaan teknologi besar dengan tekanan yang tinggi, Arga tetap menyempatkan waktu untuk membantunya menyelesaikan tulisan-tulisan yang sulit. "Kita ini tim, kan?" ucap Arga suatu malam, membantu Tina memilih judul untuk artikelnya. Momen-momen kecil seperti itu membuat Tina percaya bahwa pernikahan mereka akan bertahan selamanya. Ada saat-saat ketika Tina terbangun di tengah malam, hanya untuk melihat Arga tertidur dengan wajah lelah namun damai di sampingnya. Ia akan memandangi wajah suaminya, merasakan dorongan cinta yang luar biasa. "Aku nggak butuh hal lain selama ada kamu," bisiknya pelan, membiarkan hatinya dipenuhi rasa syukur yang dalam. Tina selalu percaya bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang tak tergoyahkan, pondasi yang kokoh untuk melewati apapun di masa depan. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, sebuah perasaan aneh kadang merayap masuk ke dalam benaknya. Entah mengapa, Tina sering merasa seperti sedang berdiri di tengah keheningan sebelum badai. Ia segera mengusir pikiran itu, meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanyalah ketakutan tak berdasar. Ia tak tahu bahwa kehangatan dan kebahagiaan yang ia genggam saat ini perlahan-lahan akan digantikan oleh kegelapan yang belum pernah ia bayangkan. Bab 2. Tanda-tanda awan mendung. Semua mulai terasa berubah perlahan. Tina pertama kali merasakannya ketika Arga mulai sering pulang terlambat. Pada awalnya, ia tak terlalu mempermasalahkan. Arga bekerja di perusahaan teknologi besar, wajar jika ia menghadapi tekanan pekerjaan yang berat. Namun, semakin hari, alasan-alasan Arga terdengar semakin tak masuk akal. "Ada rapat mendadak," katanya suatu malam saat Tina menunggu makan malam sendirian. "Proyek ini benar-benar menguras waktu," ucapnya di lain waktu, dengan wajah lelah yang tidak biasa. Tina mencoba memahami, tapi ada sesuatu yang terasa salah. Arga tak lagi membalas pesan secepat dulu, dan setiap kali ia di rumah, ponselnya selalu berada dalam genggamannya. Bahkan, ketika ke kamar mandi pun, ia membawanya. Suatu kali Tina bercanda, "Ponselmu seperti pacar kedua ya, Mas?" Arga hanya tertawa kecil dan mengganti topik pembicaraan. Tawa itu seakan membungkam insting Tina yang mulai menjerit. Rasa cemas itu semakin memuncak ketika Tina menemukan sebuah undangan reuni SMA di meja kerja Arga. Undangan itu terlihat seperti dokumen biasa, mungkin sengaja ditinggalkan begitu saja tanpa pikiran. Namun, satu nama di daftar panitia membuat jantung Tina berdegup kencang. Maya. Nama itu
Nama yang dulu pernah Arga sebut sebagai cinta pertamanya, kini kembali muncul seperti hantu dari masa lalu. Ah, ini pasti hanya kebetulan, Tina bergumam pada dirinya sendiri. Namun, pikirannya tak bisa berhenti berlari ke arah yang gelap. Ia mencoba mengabaikan kekhawatirannya, tapi bayangan Maya terus menghantui pikirannya. Dalam percakapan mereka berikutnya, Tina mencoba menyebutkan soal reuni itu, berharap Arga akan menceritakannya dengan santai. Tapi respons Arga justru menambah keraguan. Iya, cuma acara kecil-kecilan, gak penting kok. Jawabnya sambil buru-buru mengalihkan perhatian ke ponselnya. Malam itu, Tina terjaga lebih lama dari biasanya. Ia duduk sendirian di ruang tamu, mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Ada rasa sakit yang perlahan merayap, meskipun ia belum tahu pasti apa yang terjadi. Di dalam dirinya, ia ingin percaya bahwa Arga tetap pria yang sama, pria yang selalu menatapnya dengan penuh cinta. Namun, bagian lain dari dirinya merasa seperti ada sesuatu yang tak beres. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan hadir dalam pernikahan mereka. Puncak dari kecemasan itu terjadi pada malam reuni. Arga terlihat sangat rapi, lebih rapi dari biasanya. Ia mengenakan kemeja yang Tina belikan untuk ulang tahunnya. Namun saat ia memuji penampilan Arga, responsnya datar. "Aku harus pergi sekarang, sudah terlambat," katanya sambil tergesa-gesa mengambil jaket dan kunci mobil. Tina hanya berdiri di ambang pintu, memandang kepergian Arga dengan hati yang penuh tanda tanya. Setelah Arga pergi, Tina tak bisa menahan dirinya lagi. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari tahu tentang Maya di media sosial. Maya, dengan senyumnya yang cerah dan wajah yang terlihat anggun, muncul dalam beberapa foto reuni sebelumnya yang diunggah oleh teman-teman Arga. Dalam salah satu foto yang baru saja diunggah, Maya terlihat berdiri di samping Arga. Mereka tersenyum bersama, seperti dua orang yang memiliki ikatan khusus. Tina merasa dadanya sesak. Ia menutup laptopnya dengan kasar, mencoba mengusir pikiran buruk yang semakin menguasai benaknya. Namun, rasa takut itu tak bisa diabaikan. Ia tahu, ada sesuatu yang terjadi di balik senyum Arga, sesuatu yang ia belum siap untuk dihadapi. Di tengah keheningan malam itu, Tina duduk dalam gelap, hanya berteman dengan suara hatinya yang terus bertanya, apakah cinta yang ia kira kokoh selama ini mulai runtuh? Bab 3, Bayang-bayang kecurigaan. Malam setelah reuni, Arga pulang dengan wajah kelelahan namun terlihat puas, seperti seseorang yang baru saja mengalami malam yang menyenangkan. Tina berusaha menahan diri untuk tidak bertanya terlalu banyak, meskipun hatinya dipenuhi pertanyaan. "Reuninya seru, Mas?" tanyanya ringan, sambil mencoba membaca ekspresi Arga. Suaminya hanya mengangguk singkat. "Ya, biasa aja. Capek," katanya, lalu segera masuk kamar tanpa memberikan kesempatan untuk percakapan lebih lanjut. Tina merasa ada yang tidak beres. Malam itu, Arga tidur dengan punggung menghadapnya, sesuatu yang jarang ia lakukan. Biasanya, mereka akan berbicara sebelum tidur, menceritakan hari mereka masing-masing. Tapi kali ini, keheningan terasa menusuk. Tina hanya bisa menatap punggung Arga dalam gelap, dengan pikiran yang semakin terisi keraguan dan kecemasan. Keesokan harinya, Tina memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia kembali membuka media sosial, mengamati foto-foto yang diunggah teman-teman Arga dari reuni tersebut. Di salah satu foto, Arga dan Maya tampak berdiri sangat dekat, dengan senyum yang tidak biasa. Senyum itu, senyum yang dulu selalu menjadi miliknya, kini seolah diberikan kepada orang lain. Tina merasakan dadanya bergetar, campuran antara marah dan takut. Rasa cemas Tina semakin memuncak ketika ia mendapati sebuah komentar di salah satu foto Maya. Komentar itu berasal dari Arga. "Senang banget bisa ketemu kamu lagi setelah sekian lama," tulisnya, disertai emoji senyum. Komentar itu terlihat sederhana, namun bagi Tina, kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk hatinya perlahan. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba berkata pada dirinya sendiri bahwa itu hanya sekadar basa-basi. Tapi firasatnya mengatakan ada sesuatu yang lebih dari itu. Tina akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan salah satu teman dekat Arga, Dani, yang juga hadir di reuni. Dengan nada santai, Tina mencoba mengorek informasi. "Mas Dani, bagaimana reuninya kemarin? Seru ya?" tanya Tina melalui telepon. Dani menjawab dengan antusias, menceritakan berbagai momen lucu dan penuh nostalgia dari acara tersebut.
Tapi ada satu kalimat yang membuat Tina terpaku. Arga dan Maya itu kayak nggak bisa berhenti ngobrol. Mereka terlihat akrab banget, kayak balik ke masa SMA lagi. Kata-kata Dani menambah beban di hati Tina. Ia merasa dunianya mulai retak. Malam itu, saat Arga tertidur, Tina memberanikan diri untuk memeriksa ponselnya. Tangan Tina bergetar saat ia membuka aplikasi pesan di ponsel Arga. Dan di sanalah ia menemukan kebenaran yang selama ini ia takutkan. Percakapan panjang antara Arga dan Maya. Mereka berbagi cerita, bercanda, bahkan saling memberi pujian yang terasa terlalu intim untuk dua orang yang telah berpisah belasan tahun. Salah satu pesan yang membuat Tina merasa hancur berbunyi, "Aku nggak nyangka perasaan itu masih ada. Reuni kemarin benar-benar berarti buat aku. Terima kasih ya, Mas." Pesan itu dikirim oleh Maya, dan balasan Arga tidak kalah menyakitkan. "Aku juga ngerasa gitu. Ketemu kamu kayak menghidupkan kembali sesuatu yang hilang." Air mata Tina mengalir deras saat ia menutup ponsel Arga. Hatinya seperti diperas. Rasa sakit itu begitu nyata hingga ia merasa sulit bernapas. Namun, di balik kesedihan itu, perlahan muncul sesuatu yang lain, kemarahan. Tina tahu ia tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi. Ia bertekad untuk mencari kebenaran yang utuh dan, jika perlu, menghadapi semuanya secara langsung. Meskipun itu berarti menghancurkan kehidupan yang selama ini ia perjuangkan. Bab 4. Kebenaran yang menyakitkan. Setelah malam itu, Tina tidak lagi bisa memandang Arga dengan cara yang sama. Setiap kali mereka berbicara, ia merasa seperti sedang berbicara dengan seorang asing. Namun, Tina tahu ia tidak bisa terburu-buru mengambil tindakan tanpa bukti yang lebih kuat. Di siang hari, saat Arga pergi bekerja, Tina kembali mengakses ponselnya dengan rasa cemas bercampur dendam. Pesan-pesan antara Arga dan Maya yang ia baca sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Kali ini, Tina menemukan foto-foto Maya mengenakan gaun elegan dengan keterangan singkat, "Terima kasih untuk hadiah indah ini." Tina merasa seperti dihantam gelombang besar. Gaun itu bukan hanya sebuah hadiah, melainkan simbol pengkhianatan yang begitu dalam. Ia mengingat malam sebelum reuni, ketika Arga dengan tergesa-gesa menghindari pertanyaannya tentang acara itu. Rasa marah yang selama ini terpendam mulai membakar dadanya. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar firasat atau dugaan. Ini adalah kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Berbekal bukti-bukti itu, Tina menghubungi Lia, sahabatnya yang selalu menjadi tempat ia berbagi keluh kesah. Dengan nada yang bergetar, Tina menceritakan semuanya. Lia mendengarkan dengan sabar, sebelum akhirnya berkata dengan tegas, "Kamu nggak bisa diam saja, Tin. Kamu harus menghadapinya. Ini sudah keterlaluan." Lia menawarkan bantuan, dan bersama-sama mereka menyusun rencana untuk mengungkap semuanya di acara reuni berikutnya, yang kebetulan akan diadakan dalam waktu dekat. Hari demi hari terasa seperti siksaan bagi Tina. Ia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa setiap kali berhadapan dengan Arga. Senyum palsu dan kebohongan kecil dari suaminya semakin membuat luka di hatinya semakin dalam. Namun, Tina menahan diri. Ia tahu bahwa waktunya akan tiba untuk menunjukkan kebenaran. Dan saat itu ia tidak ingin ada ruang untuk pembelaan dari Arga atau Maya. Ketika hari reuni kedua tiba, Tina memutuskan untuk datang tanpa memberitahu Arga. Dengan bantuan Lia, ia membawa laptop yang sudah berisi bukti-bukti pengkhianatan Arga, termasuk pesan-pesan dan foto-foto Maya. "Kamu yakin mau melakukan ini, Tin?" tanya Lia dengan nada cemas saat mereka tiba di tempat acara. Tina mengangguk pelan, meskipun tangannya gemetar. "Aku harus melakukannya. Lia, ini bukan cuma soal aku. Ini soal harga diriku." Acara reuni berlangsung meriah. Tina melihat Arga di sana, berdiri di sudut ruangan bersama Maya. Mereka tertawa, seperti tidak ada beban di antara mereka. Rasa sakit itu kembali menghantam Tina, namun ia menahan air matanya. Dengan langkah mantap, ia mendekati meja panitia yang mengontrol layar presentasi di ruangan itu. "Maaf, boleh saya minta waktu sebentar? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan," katanya dengan suara tegas. Saat layar besar di ruangan itu menampilkan isi laptopnya, suasana berubah tegang. Pesan-pesan mesra antara Arga dan Maya, foto-foto Maya mengenakan gaun yang diberikan Arga, semuanya terpampang jelas. Para tamu mulai berbisik-bisik, sementara wajah Arga berubah pucat. Maya tampak terkejut,
menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Apa-apaan ini, Tina? Arga akhirnya berseru, mencoba mendekati istrinya. Namun Tina tidak mundur. Ini kebenaran, Mas, jawab Tina, suaranya bergetar namun tegas. Kamu bilang reuni ini hanya untuk nostalgia, tapi kamu malah menghidupkan sesuatu yang seharusnya sudah mati. Aku sudah cukup menanggung ini semua. Suasana ruangan semakin mencekam, dan Arga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Maya meninggalkan tempat itu dengan wajah penuh malu. Sementara Tina berdiri tegak, meskipun hatinya masih terluka. Di tengah keheningan, ia merasa sebuah beban besar telah terangkat dari dadanya. Ini adalah awal dari akhir, dan Tina siap menghadapi apapun yang akan terjadi setelah ini. Bab 5, Konfrontasi yang mengguncang. Setelah kejadian di reuni, keheningan menyelimuti perjalanan pulang Tina. Ia duduk di kursi penumpang mobil yang dikemudikan Lia, sementara Arga mengikuti mereka dari belakang dengan mobilnya sendiri. Tina merasa seperti berada di pusaran badai. Semua telah terjadi, semua rahasia telah terbongkar. Namun, hatinya belum merasakan kelegaan sepenuhnya. Ia tahu, malam itu belum selesai. Konfrontasi akhir akan terjadi di rumah. Begitu sampai di rumah, Arga langsung menyusul Tina ke ruang tamu. Wajahnya terlihat marah, tetapi ada juga rasa panik yang sulit ia sembunyikan. Tina, apa-apaan yang kamu lakukan tadi? Kamu mempermalukan aku di depan teman-temanku. Suaranya meninggi, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Tina memandangnya dengan tatapan tajam, matanya masih basah oleh air mata yang ia tahan sepanjang malam. Aku mempermalukan kamu? Suara Tina bergetar, bukan karena takut, tetapi karena emosi yang begitu kuat. Kamu pikir apa yang kamu lakukan selama ini? Mempermainkan aku, menghancurkan kepercayaan yang aku berikan. Aku hanya menunjukkan kebenaran, Arga. Kebenaran tentang siapa kamu sebenarnya. Arga menghela napas panjang, mencoba meredam amarahnya. Tina, dengar dulu penjelasanku. Aku cuma terbawa suasana. Maya hanya masa lalu. Apa yang kamu lihat itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Suaranya melunak, mencoba mencari simpati, tetapi Tina tidak tergerak. Ia merasa jijik mendengar pembelaan itu, yang terdengar begitu hampa dan penuh kebohongan. Cukup, Arga. Potong Tina, suaranya tegas. Aku sudah cukup lama menahan ini. Semua bukti ada di depan mataku. Pesan-pesan kamu, hadiah yang kamu berikan untuk dia, bahkan perasaan yang kamu akui masih ada di hati kamu. Apa lagi yang mau kamu jelaskan? Kali ini air mata Tina tak bisa lagi ia tahan. Ia menangis terisak, tetapi ia tidak lemah. Tangis itu adalah ledakan dari rasa sakit yang telah ia pendam selama ini. Arga terdiam, tidak bisa membantah. Ia menundukkan kepalanya, tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki apa yang telah ia lakukan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ia berkata pelan, "Aku minta maaf, Tina. Aku benar-benar minta maaf." Namun, Tina hanya menggelengkan kepalanya. Kamu tidak minta maaf karena kamu merasa bersalah. Kamu minta maaf karena kamu ketahuan. Kata-kata Tina menusuk Arga seperti belati. Ia tidak bisa berkata-kata lagi. Keheningan itu begitu mencekam, hanya diiringi oleh suara isakan Tina yang perlahan mereda. Setelah beberapa saat, Tina berdiri, menatap suaminya dengan mata yang penuh kesedihan, tetapi juga tekad. Aku nggak bisa lagi, Arga. Aku nggak bisa terus hidup dengan seseorang yang menghancurkan semua yang kita bangun bersama. Aku ingin ini selesai. Aku ingin kita berpisah. Kata-kata itu keluar dengan berat. Tetapi Tina merasa beban besar terangkat dari dadanya. Ia tahu keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Tetapi ini adalah hal yang benar. Arga mencoba membujuknya. Tetapi Tina sudah memutuskan. Malam itu menjadi malam terakhir mereka di bawah atap yang sama. Tina merasa hancur, tetapi untuk pertama kalinya, ia juga merasa bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari rasa sakit yang selama ini ia tahan demi mempertahankan sesuatu yang sudah tidak lagi nyata. Bab 6, Kehidupan baru yang terlahir dari luka. Hari-hari setelah keputusan itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Tina memulai hidupnya kembali dengan perasaan hampa, meskipun ia tahu keputusannya sudah tepat. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini hanya menyisakan keheningan. Arga telah pergi,
membawa semua barang-barangnya, meninggalkan Tina untuk menghadapi dunia seorang diri. Di balik rasa sakit itu, Tina menemukan tekad baru. Ia tidak ingin hidupnya hanya menjadi bayang-bayang pengkhianatan. Tina mulai mengalihkan pikirannya ke karir yang sempat ia abaikan. Ia menumpahkan semua emosinya ke dalam tulisan. Artikel dan cerita yang ia buat rasa begitu hidup, penuh emosi, dan dengan cepat menarik perhatian banyak pembaca. Salah satu artikelnya yang mengisahkan pengkhianatan dalam rumah tangga menjadi viral di media sosial, memancing ribuan komentar yang mendukungnya. Tina tak menyangka, rasa sakitnya justru menjadi kekuatan yang menginspirasi banyak orang. Namun, luka di hatinya tidak sembuh begitu saja. Ada malam-malam di mana Tina menangis sendirian, merindukan kehidupan yang dulu ia anggap sempurna. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apa salahku? Apa aku tidak cukup baik? Namun, setiap kali pertanyaan itu muncul, ia mengingat kembali penghinaan yang ia rasakan ketika melihat bukti-bukti pengkhianatan Arga. Ia tahu, ini bukan soal dirinya. Ini adalah pilihan Arga, dan ia tidak bisa terus menyalahkan dirinya sendiri. Suatu hari, Tina menerima pesan dari seorang teman yang membagikan tautan berita online. Di dalamnya terdapat nama Arga dan Maya, menjadi bahan pembicaraan di media sosial setelah video reuni yang memuat bukti perselingkuhan mereka tersebar luas. Tina membaca komentar-komentar pedas dari orang-orang yang mengutuk perbuatan mereka. Meskipun tidak bangga, Tina merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Dunia kini tahu siapa sebenarnya Arga dan Maya. Meski begitu, Tina tidak ingin tenggelam dalam dendam. Ia memilih untuk fokus pada dirinya sendiri. Ia mulai menjalani rutinitas baru, seperti pergi ke gym, bergabung dengan komunitas penulis, dan mengikuti kelas online untuk meningkatkan keterampilan menulisnya. Perlahan, ia merasa hidupnya mulai kembali memiliki warna. Aku mungkin telah kehilangan cinta, tapi aku tidak kehilangan diriku, gumamnya suatu malam sambil menatap langit-langit kamarnya. Karir Tina semakin berkembang. Ia mulai mendapat tawaran menulis dari media besar, bahkan undangan untuk berbicara di seminar tentang keberanian dan keteguhan hati. Ia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya yang hancur bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Setiap kali ia berbicara di depan orang banyak, ia merasa seperti mendapatkan kembali bagian-bagian dari dirinya yang hilang. Namun, titik terang sebenarnya datang ketika Tina bertemu dengan seorang pria baru di salah satu seminar yang ia hadiri. Pria itu, Raka, adalah seorang editor yang menawarkan kerjasama untuk proyek buku Tina. Raka tidak hanya profesional, tetapi juga seseorang yang memahami luka-luka yang Tina alami. Perlahan, tanpa paksaan, hubungan mereka berkembang dari rekan kerja menjadi sahabat, dan kemudian menjadi sesuatu yang lebih dalam. Kehidupan baru Tina tidak sempurna, tetapi penuh dengan harapan. Ia menyadari bahwa dirinya lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Luka yang dulu hampir menghancurkannya kini menjadi alasan ia tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tina tahu, ia tidak perlu lagi bergantung pada orang lain untuk kebahagiaannya. Ia telah menemukan dirinya sendiri, dan itu adalah kemenangan terbesar yang pernah ia raih.